Saya Erika Ginarinjani, peserta uji kinerja PPG Daljak Angkatan 2 tahun 2020 hari ini tanggal 23 November 2020 siap melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi. Semangat hari ini. Semangat. Jangan loyo ya. Semangat hari ini. Semangat. Semangat. Terima kasih sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini ya. Terima kasih kepada mama dan papahnya juga yang sudah memfasilitasi untuk kita bisa bertemu pada Zoom meeting hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba kita berdoa dulu bersama-sama ya. Coba siapa yang mau memimpin doa? Alipa siap? Siap Bu. Ya, silakan Alipa untuk memimpin doa. Belajar, mari kita membaca doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, alhamdulillah berdoanya sudah selesai. Sekarang Ibu akan memeriksa dulu daftar hadirnya. Nah, terima kasih nih yang sudah hadir hari ini. Ada Alifa, ada Agni, ada Naila, ada Amirah, dan ada Adha. Dan nanti kalian coba isi daftar hadirnya di Google Form ya. Ibu sudah bagikan linknya di WA Group. Isi daftar hadirnya sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti Zoom meeting hari ini. Nah, kita nih udah lama ya, hampir 9 bulan di rumah terus karena tidak bisa pergi ke sekolah. Sekarang sekolahnya kita tatap maya, tetapi kita harus tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau mau keluar rumah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh berkerumun. Itu pesan dari Ibu. Yang selanjutnya, Indonesia ibu, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, supaya kita lebih semangat, yuk kita tepuk semangat dulu. Sudah bisa ya semuanya? Yuk, tepuk semangat. Wah, semuanya alhamdulillah semangat hari ini ya. Kita harus semangat menuntut ilmu. Nah, apa sih tujuannya kita belajar hari ini? Tujuannya adalah setelah menonton tayangan PowerPoint, kalian mampu memerinci ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi ilmiah tentang ayo menjadi penemu dengan benar dan teliti. Kalian juga diharapkan mampu mengkreasikan info penting dari teks eksplanasi ilmiah menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis dan benar. Setelah itu, kalian diharapkan untuk mampu memerinci komponen-komponen listrik serta fungsinya dengan cermat dan kritis. Kalian juga diharapkan untuk mampu merangkai listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Marconi, seorang penemu dari Italia. Nah, sekarang masih ada hubungannya dengan alat elektronik, yaitu tentang rangkaian listrik. Nah, ini ada teks eksplanasi ilmiah. Coba siapa yang akan membaca? Coba Ibu minta Amirah, siap untuk membaca? Siap, bacakan. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak
dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian sering kita lihat pada hiasan lampu 17 Agustusan. Sedangkan contoh rangkaian paralel dapat dilihat pada lampu lalu lintas. Makanya jika lampu merah menyala, maka lampu hijau dan kuning akan padam. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang dipasang buat penerangan adalah gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Saklar, lampu, bohlam, kabel, dan baterai merupakan komponen rangkaian listrik. Nah, sekarang kamu sudah tahu dan hafal macam-macam rangkaian listrik. Nah, terima kasih Amira sudah membacakan teks eksplanasi ilmiah tentang rangkaian listrik. Apa sih ya tadi ada aplikasi PET, katanya dari tujuan pembelajaran ada aplikasi PET, ada rangkaian listrik. Kita akan itu dulu ya, pengertiannya dulu ya, rangkaian listrik ini. Nah, yang di atas itu ada gambar yang di atas dan ada yang gambar yang di bawah. Gambar di atas itu adalah contoh gambar rangkaian seri. Yang di bawah adalah contoh gambar rangkaian paralel. Sudah terlihat apa bedanya? Sudah, Bu. Perbedaan yang paling mencolok adalah tidak bercabang. Kalau seri tidak bercabang, sedangkan yang paralel bercabang. Artinya dulu ya, rangkaian seri adalah rangkaian yang seluruh beban listriknya atau seluruh komponennya disusun secara berurutan. Sedangkan paralel atau rangkaian paralel adalah rangkaian yang seluruh komponen dan beban listriknya disusun secara berderet. Mari kita membuat rangkaian listrik pada aplikasi PET. Karena kita pertemuannya hanya pada Zoom meeting atau tatap maya saja, kita tidak bisa langsung mempraktekannya pada kit. Nah, kita akan coba pada aplikasi PET. Apa sih aplikasi PET itu? Aplikasi PET itu apa ya? Nah, kita akan membuka sebuah jurnal ilmiah. Ini adalah artikel dari jurnal ilmiah karangan Toha yang diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar pada November 2019. Disebutkan kalau aplikasi PET itu adalah simulasi interaksi, solusi yang tanggap zaman terhadap perkembangan teknologi pembelajaran. Katanya aplikasi PET ini berbasis laboratorium maya yang memudahkan guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mensimulasikan. Salah satunya adalah penggunaan rangkaian listrik dan rangkaian paralel. Tadi kan kita sudah tahu pengertian tentang tentang aplikasi PET. Yuk kita lakukan percobaannya. Pembuatan rangkaian listrik seri dan paralel pada aplikasi PET. Nah, ini adalah aplikasi PET. Aplikasi PET adalah sebuah laboratorium maya yang bisa yang memungkinkan kita untuk membuat rangkaian listrik seri atau simulasi rangkaian listrik seri dan paralel dalam komputer. Nah, ini komponen-komponennya ada kabel, ada baterai, ada bohlam, dan juga ada saklar. Resistor tidak dulu dipakai. Wire kabel itu adalah untuk menghubungkan arus listrik. Baterai fungsinya untuk sebagai sumber energi. Lampu sebagai penerangan ya. Switch atau saklar berfungsi untuk memutus atau menghubungkan aliran listrik. Nah, kita coba lakukan ya pembuatan rangkaian listrik seri dulu. Pertama, kita akan lakukan dulu demonstrasi atau simulasi rangkaian listrik seri. Yang kita gunakan yang pertama ada kabel seperti ini. Yang pertama kabel dulu. Kita pakai bohlam yang pertama, kabel lagi, bohlam lagi, bohlamnya yang kedua, sambungkan memakai kabel. Sekarang bohlam yang ketiga, pakai kabel, kita pasang baterainya sebagai sumber energinya, terus juga pakai saklar untuk memutus atau menghubungkan aliran listrik. Nah, kabel seperti ini ya. Caranya pembuatan rangkaian listrik dari seri pada aplikasi PET. Sudah selesai membuat rangkaian listrik serinya, kita coba simulasikan bagaimana nyala lampunya pada aplikasi ini. Kita akan nyalakan saklarnya. Nah, bagaimana? Terlihat tidak? Lampunya
menyala, betul. Nah, jika kita buka saklarnya, padam. Nah, itu adalah rangkaian listrik seri. Semua komponennya disusun secara berurutan. Jika ada salah satu komponennya yang terputus, akan berpengaruh pada nyala lampu yang lain. Sekarang kita akan membuat rangkaian paralel. Bagaimana caranya? Kita hapus dulu. Nah, pertama, kabel dulu. Yang kedua, kita pakai saklar yang pertama, lalu bohlam, kabel lagi. Nah, sekarang kita akan memasang saklar yang kedua, lampu yang kedua, hubungkan memakai kabel lagi, saklar yang ketiga, bohlam yang ketiga, kabel lagi. Kita akan pasang baterainya yang terakhir. Nah, sudah selesai, rangkaian listriknya sudah selesai. Ini rangkaian listrik paralel. Coba kita akan simulasikan bagaimana nyala lampu pada rangkaian paralel. Lampu dan saklar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kita akan menyalakan dulu yang pertama. Nah, yang menyala yang mana? Yang pertama. Saklar yang kedua, mana yang menyala? Yang kedua. Yang kedua dan yang pertama. Terus kita akan on-kan lagi saklar yang ketiga. Nah, apa yang terjadi? Semuanya. Jika ada salah satu saklar yang ibu putus, tidak akan berpengaruh kepada rangkaian yang lain. Itu adalah prinsip rangkaian paralel. Ya. Nah, ada yang ditanyakan tidak? Ya. Tidak. Ibu sudah mensimulasikan pembuatan rangkaian listrik seri dan paralel pada aplikasi PET. Sekarang giliran kalian ya yang mensimulasikan pada laptop kalian sendiri. Coba, Amira, siap tidak untuk mensimulasikan rangkaian listrik seri? Siap, Bu. Nah, sudah tampak. Silahkan Amira untuk mensimulasikan. Ini kabel. Ini bohlam. Kabel lagi. Bohlam yang kedua. Kabel. Yang ketiga, kabel. Baterai, saklar, kabel. Nah, sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Amira hebat. Ini rangkaian seri. Coba simulasikan. Nah, sudah berhasil. Lampunya semuanya sudah menyala. Terima kasih Amira. Kita sekarang ke yang lain ya, yang mau mensimulasikan rangkaian paralel. Coba, siapa sekarang yang mau mensimulasikan rangkaian paralel? Alipa siap? Siap, Bu. Ya, silahkan. Ini kabel, Ya, ini bohlamnya. Kabel lagi. ya. Itu lampu yang ketiga ya. Nah, pinter. Coba sekarang saklarnya di mana? Wah. Sudah selesai. Alipa, terima kasih Alipa. Coba kita simulasikan. Nah, sudah disimulasikan. Lampu-lampunya ternyata menyala semua ya.
bohlamnya juga menyala tiga-tiganya. Terima kasih Alipa sudah mensimulasikan rangkaian paralelnya. Kita tadi sudah melaksanakan simulasi pembuatan rangkaian listrik seri dan paralel pada aplikasi PET. Semuanya sudah mengerti ya. Sekarang kita akan ke contoh-contoh penerapan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada senter dan juga lampu warna-warni hiasan kamar, itu adalah contoh penerapan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga ada rangkaian listrik yang ada di rumah itu menggunakan rangkaian listrik paralel. Jika salah satu lampu ada yang padam, tidak akan berpengaruh pada yang lainnya. Terus juga ada lampu lalu lintas. Lalu lintas itu adalah contoh penerapan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Jika lampu merahnya menyala, lampu kuning dan lampu hijaunya akan padam. Terus ini tadi kita sudah membaca teks eksplanasi ilmiah. Kalian memperhatikan tidak sih? Naila memperhatikan tidak? Kalau tadi yang sudah dibaca oleh Amirah itu ternyata ada kata-kata yang ditandai oleh warna merah. Nah, coba Adha atau Naila, apa saja kata-kata yang ditandai? Coba baca Naila. Listrik dipakai buat 17 Agustus, makanya dipasang buat saklar atau hafal. Nah, tulisannya dikasih warna merah, listrik buat 17 Agustusan, makanya dipasang buat baterai, saklar, tahu dan hafal. Ternyata kata-kata itu sebenarnya tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang artinya kata-kata tersebut adalah kata-kata tidak baku. Tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku dan tidak bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata baku adalah kata yang digunakan atau telah sesuai dengan kaidah bahasa yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tadi ada contohnya. Listrik harusnya apa? Listrik harusnya listrik, jangan listrik, tapi listrik. Terus juga itu sebenarnya hafal, bukan hafal. Terus yang betul itu tahu, bukan tahu. T-A-U itu yang betul. Yang non bakunya tahu. Sistem itu non baku. Yang betul adalah sistem. Terus juga karena, bukan karena, harusnya karena. Itu kata baku, kata yang sesuai atau berpedoman pada kaidah bahasa Indonesia yang berlaku dan bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada juga kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang memiliki maksud yang betul, tidak rancu ataupun berbelit-belit. Sebaliknya, kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku, tidak memperhatikan penempatan tanda baca, serta pemilihan katanya rancu atau berbelit-belit. Supaya lebih mengerti, kita langsung ke contohnya ya. Nah, pada hari Jumat pagi, ibu guru membawa makanan. Pada hari Jumat pagi, ibu guru membawa makanan yang banyak sekali untuk peserta didik yang sudah melaksanakan jumsih. Nah, itu sebenarnya kalimat yang rancu dan berbelit-belit. Itu kalimatnya tidak efektif. Yang efektifnya bagaimana? Pada Jumat pagi, ibu guru membawa banyak makanan untuk peserta didik yang sudah melaksanakan kegiatan jumsih. Nah, ada cirinya ya. Pada hari Jumat pagi, Jumat itu adalah hari. Jadi tidak usah lagi dituliskan hari Jumat, pada hari Jumat saja. Nah, pada Jumat pagi itu sudah betul. Ibu guru membawa banyak sekali makanan. Banyak sekali. Itu sebenarnya pemborosan kata. Cukup dengan banyak makanan itu sudah mewakili ya. Nah, jadi perbaikannya adalah pada Jumat pagi ibu guru membawa banyak makanan untuk peserta didik yang sudah melaksanakan jumsih. Itu sudah betul. Nah, kalian sudah memegang LKPD-nya sudah? Sudah.
Sudah. Ibu memberi tugas kepada kalian 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan kerjakan dulu. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD. Coba Ibu ingin mengetahui hasil dari pekerjaan kalian. Siapa nih yang mau membacakan? Coba, Agni, siap? Siap, Bu. Nah, Ibu akan membacakan pertanyaannya, Agni yang menjawab ya. Pada rangkaian seri, bagaimana keadaan lampunya ketika semua saklar terhubung? Menyala. Nah, betul. Terus, pada rangkaian paralel, bagaimana keadaan lampunya ketika semua saklarnya terhubung? Menyala. Pada rangkaian seri, bagaimana keadaan lampu ketika salah satu saklarnya diputus? Padam. Padam, betul juga. Pada rangkaian paralel, bagaimana keadaan lampunya ketika salah satu saklarnya diputus? Tetap menyala. Nah, betul. Hebat sekali, Neng Agni. Ternyata Agni sudah mengetahui cara kerja dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya ya, mengenai kosakata baku, kosakata non baku, dan kalimat tidak efektif. Agni sudah menemukan kata-kata bakunya? Sudah. Silahkan Agni untuk membacakan hasil pekerjaan dari LKPD-nya. Saya akan membacakan hasil pekerjaan LKPD saya. Silahkan. Kosakata non baku 1. Listrik. Perbaikan listrik. Oh iya, listrik. Listrik memakai Ya. Nah, itu baku atau tidak? Tidak. Perbaikannya menjadi Listrik. betul. Lanjutkan Neng Agni. Tahu. Perbaikan tahu. Tahu menjadi tahu. Betul. Jika kita mengucapkan kata tahu, mengetahui, sebenarnya pada kenyataannya seringkali dikatakan tahu. Tetapi jika kita lihat kata baku dan non bakunya berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang betul adalah tahu, memakai H, T-A-H-U, tahu, bukan tahu. Betul, betul Agni. Silahkan. Ada lagi? Ada. 17 Agustusan. Perbaikannya? Jadi perbaikan 17 Agustus. Oh, 17 Agustusan menjadi 17 Agustus. Betul. 17 Agustusan adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Itu tadi pada bacaan teks eksplanasi ilmiahnya, lampu 17 Agustusan ya. Tidak ada yang namanya lampu 17 Agustus. Sebenarnya namanya lampu LED. Itu namanya lampu LED. Sebenarnya tidak ada yang namanya lampu 17 Agustusan. Yang ada itu adalah lampu LED. Karena lampu tersebut seringkali digunakan pada saat perayaan kemerdekaan Indonesia dan sering dipasang ketika Indonesia hari kemerdekaannya, maka lampu tersebut sering disebut lampu 17 Agustusan. Padahal bukan ya, aslinya itu adalah lampu LED. Ada lagi? Ada. Saklar menjadi sakelar. Saklar, saklar atau sakelar? Saklar. Perbaikannya sakelar pakai E. Ya, berarti non bakunya itu saklar. Diperbaiki menjadi sakelar, betul. Ada lagi? Baterai. Perbaikannya baterai. Ya, betul. Pada kehidupan sehari-hari kita biasanya mengucapkan kata baterai. Padahal kita mengetahui kata aslinya atau kata bakunya itu sebenarnya bukan baterai, tetapi baterai. B-A-T-E-R-A-I. Baterai, betul. Hafal. Perbaikannya hafal. Hafal pakai P atau pakai F? Non bakunya pakai P, perbaikannya pakai F. Ya, betul. Berarti salahnya atau yang non bakunya hafal. Yang betulnya hafal, memakai F. Betul sekali. Sudah? Atau masih ada lagi? Sudah. Ya, Neng Agni ternyata sudah bisa menyebutkan, memerinci, menelaah, dan memperbaiki dari
kosakata yang non baku menjadi kata baku. Terima kasih. Sekarang coba ke kalimat non efektif. Kalimat non efektifnya, saya sangat suka sekali semua macam-macam buah-buahan yang banyak. Perbaikan kalimat efektif, saya suka bermacam-macam jenis buah-buahan. Oh, berarti Neng Agni itu tentang pemborosan kata ya? Bermacam-macam, sangat suka buah, bertele-tele, rancu, pemborosan kata, dan berbelit-belit. Jadi yang namanya kata efektif atau kalimat efektif itu bukan hanya penulisannya yang salah, atau ejaannya yang salah, atau tidak berpedoman pada kaidah bahasa Indonesia yang berlaku dan benar, juga SPOK-nya yang kurang betul, tetapi juga jika bahasanya berbelit-belit, rancu, dan pemborosan kata itu bisa disebut sebagai kalimat tidak efektif. Nah, hebat sekali Agni sudah bisa menyebutkan dan membuat juga memperbaiki dari kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Hebat. Terima kasih Agni. Alat atau komponen apa saja yang harus ada dalam menyusun rangkaian listrik seri dan paralel? Coba Agni. Baterai, kabel, lampu, dan saklar. Nah, betul. Terima kasih Agni. Nomor 2, apa perbedaan antara rangkaian listrik seri dan paralel? Amirah. Rangkaian listrik seri tidak bercabang, rangkaian listrik paralel bercabang. Ya, terima kasih Ami, betul sekali. Sekarang, rangkaian listrik yang paling cocok diterapkan di rumah. Apa coba Adha? Paralel. Ya, betul Adha. Rangkaian yang paling cocok diterapkan dalam rumah adalah rangkaian paralel ataupun rangkaian campuran. Rangkaian campuran gabungan rangkaian seri dan paralel. Sekarang, kalian merasa kesulitan tidak mengerjakannya? Siapa yang merasa kesulitan? Bu, saya kesusahan mengerjakan rangkaian listrik di aplikasi. Oh, Amira katanya kesulitan dalam mengerjakan rangkaian listrik paralel. Kalau seri sudah bisa, yang paralelnya agak susah. Katanya seperti ini aja ya, Amira. Nah, baca lagi LKPD-nya, terus juga lihat lagi nanti kan ada rekamannya. Lihat dalam rekaman itu bagaimana cara ibu merangkai listrik paralel. Nah, kalau masih kesulitan, Amira bisa bertanya lebih jauh, lebih dalam. Nah, perbedaannya yaitu sama sebetulnya. Pada prinsipnya sama dengan rangkaian seri yang tadi, hanya saja rangkaian listrik paralel tiap bahlan punya saklar sendiri. Dan bercabang, itu adalah ciri utamanya. Kalau yang rangkaian paralel itu tidak bercabang. Mungkin seperti itu ya, De Amira ya. Nah, sudah selesai pembelajarannya. Sekarang kita akan menarik kesimpulan ya. Coba siapa yang akan menyimpulkan? Naila siap menyimpulkan? Siap. Silakan Naila untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berurutan. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderet. Ya, Naila menyimpulkan kalau rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang di seluruh komponennya disusun secara berurutan. Sedangkan rangkaian paralel rangkaian yang seluruh komponennya disusun secara berderetan. Ada juga tadi kata baku dan kata tidak baku. Kalau kata baku yaitu kata yang tidak sesuai dengan atau tidak bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata baku adalah kata yang bersumber atau berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebaliknya, kata tidak baku adalah kata yang tidak berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitu juga kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalau kalimat efektif yaitu penulisannya, ejaannya itu sesuai dengan kaidah yang berlaku. Berbeda dengan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif
negatif itu cenderung berbelit-belit, rancu, dan tidak sesuai penulisannya dengan kaidah yang berlaku. Banyak amanat yang bisa kita ambil atau kita petik hari ini, diantaranya tadi ketika kita belajar tentang rangkaian seri dan paralel, ada salah satu keuntungan atau kelebihan dari rangkaian paralel dibandingkan rangkaian seri. Rangkaian paralel itu lebih hemat energi dibanding rangkaian seri karena rangkaian paralel itu tidak ketika dinyalakan tidak semuanya menyala. Berbeda dengan rangkaian paralel. Rangkaian paralel jika salah satu dinyalakan, yang lain akan tetap padam. Jadi jika kita memerlukan hanya salah satu lampu atau salah satu alat listrik, yang lain tidak akan menyala. Itu lebih hemat energi. Maka dari itu, kita dalam kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya jika kita selalu menerapkan hidup hemat energi, jangan melakukan pemborosan. Ya, minimal dengan cara menutup keran ketika airnya sudah penuh, mematikan lampu di malam hari, terus juga mematikan televisi agar tidak menyala semalaman. Itu adalah perilaku hemat energi. Selain itu, tadi juga kita belajar tentang kalimat efektif dan kata-kata non baku dan kata baku. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari harus berbicara dengan baik. Jangan sampai kita membingungkan orang lain dengan kata-kata kita yang berbelit-belit, kata-kata kita yang rancu dan tidak dimengerti. Berkatalah atau berucaplah dengan baik, harus sopan, berkata-kata yang baik kepada orang yang lebih tua. Tidak hanya kepada ibu guru, bapak guru saja, tetapi juga kepada orang tua kalian, kepada guru ngaji, kakak, dan tetangga. Kepada adik juga kita harus berkata yang baik, karena kita merupakan contoh dan teladan mereka. Mungkin itu amanat yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita akan belajar mengenai masih tentang penemu ya. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang penemu di tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Jangan lupa untuk mengikuti Zoom meeting selanjutnya. Nah, jangan lupa untuk mengisi absensi, jangan pernah patah semangat walaupun kita masih di rumah saja, tidak pergi belajar ke sekolah, karena belajar bisa kepada siapa saja dan belajar bisa di mana saja, karena pada hakikatnya semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Jangan berkecil hati jika kalian masih terus berada di rumah. Semangat untuk semuanya. Kita akan nyanyi dulu sebagai penutupan, lagunya lagu Tokecang. Ya. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan Agni untuk memimpin doa tutup. Untuk menutup pertemuan hari ini, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati mulai. Baca doa selesai. Terima kasih Agni sudah memimpin doa hari ini. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tes evaluasi pada Google Form. Linknya sudah Ibu bagikan. Terima kasih juga sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Salam untuk Mama dan Papanya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.